Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita dari kelompok 8 mau presentasi materi 11 tentang rencana bisnis atau business plan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Bella Magdalena Santika, kedua saya Nur Atika dan Rosalina. Sebelumnya kami minta maaf karena untuk Rosalina berhalangan hadir karena jaringan di kampungnya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ini ada pembahasan yang pertama tentang kewirausahaan dan bisnis. Itu sama-sama terhubung dalam bidang kebisnisan atau satu dengan yang lainnya saling terhubung, di mana seorang wirausahaan semestinya harus mengetahui dulu nih apa tujuan dari wirausaha yang mau dibangunnya. Wirausahaan akan membuat rencana bisnisnya akan membuat rencana bisnis agar bisa menentukan kemana jalannya bisnis yang dia bangun agar mendapatkan banyak peluang dan kesempatan dalam berbagai bidang. Di presentasi kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada pengertian rencana bisnis, kedua ada tujuan rencana bisnis, yang ketiga manfaat rencana bisnis, yang keempat unsur-unsur dalam rencana bisnis, dan yang terakhir, yang kelima itu penyusunan rencana bisnis atau usaha. Oke. Poin yang pertama tentang pengertian rencana bisnis. Jadi, rencana bisnis itu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagian suatu bisnis yang akan mencapai tujuannya dan merupakan salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan bantuan rencana bisnis, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis. Menurut salah satu ahli, yaitu Baygrave, beliau mengatakan rencana bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan dapat menarik perhatian bagi penyandang dana atau investor. Nah, selanjutnya Baygrave ini menjelaskan lebih lanjut tentang business plan, yaitu sebuah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur sesuai dengan pandangan penasihat profesionalnya yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya bisa mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber modal, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Dan rencana bisnis juga berisi tentang rincian profit, neraca perusahaan, proyeksi aliran kas, dan proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang. Juga memuat pandangan dengan ide dari anggota tim manajemen, dan hal ini menyangkut strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Next, tujuan rencana bisnis. Nah, penyusunan rancangan usaha itu dimaksudkan untuk menentukan sendiri tingkat kelayakan gagasan kegiatan atau gagasan perusahaan yang dirancang dengan maksud menghindari adanya investasi yang tidak menguntungkan. Nah, ada beberapa tujuan nih dari rencana bisnis, diantaranya yang pertama, meyakinkan investor tentang usaha yang kita kelola akan lebih maju dan lebih menguntungkan. Kedua, untuk mendapatkan modal dari para investor yang akan memberi modal usaha tersebut. Yang ketiga, untuk mendatangkan rekan-rekan bisnis yang dapat diajak bekerja sama. Yang keempat tuh untuk memfokuskan tujuan memajukan bisnis menjadi lebih baik. Yang kelima, untuk menentukan perkembangan usaha. Yang keenam, untuk memperkecil kerugian dan resiko yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Nah, selanjutnya poin ketiga ada manfaat rencana bisnis. Jadi beberapa manfaat rencana bisnis ini udah kami rangkum jadi 5 poin. Yang pertama itu untuk mengawali
untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Nah, business plan atau rencana bisnis ini berfungsi untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis. Jadi sebuah bisnis itu akan sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana ataupun rancangan bisnis. Untuk itu, sangatlah penting bagi seorang wirausahawan untuk menyusun sebuah rencana bisnis agar bisnis yang dia tekuni lebih terarah dan terorientasi dengan benar dan dapat mencapai kesuksesan. Yang kedua, untuk mencari sumber dana. Nah, rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat sekali untuk mendatangkan pihak ketiga seperti investor, bank, atau yang lain yang akan membantu bisnis yang kita jalankan. Artinya tuh rencana bisnis yang sudah dibuat rancangan bisnis yang sudah dibuat dapat menjadi semacam proposal atau pelengkap proposal yang akan membantu mendapatkan modal usaha. Poin selanjutnya dijelaskan oleh Bella. Iya. Ya. Yang ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Seorang pembisnis perlu menyusun sebuah bisnis plan atau rencana dan rancangan bisnis agar nantinya bisnis yang akan dijalankan akan lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis bisnis, modal, strategi bisnis, serta jenis pemasaran yang akan digunakan. Yang keempat, memprediksi masa depan. Rencana bisnis juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan bisnis yang akan dijalankan. Sebab, saat menyusun rencana bisnis, maka akan terlihat gambaran jangka pendek, menengah, dan juga panjang bagi bisnis yang akan dijalankan. Yang kelima, untuk menaikkan level bisnis. Rencana bisnis juga dapat menaikkan level bisnis yang sedang dijalankan. Rencana dan rancangan bisnis yang disusun dengan baik akan membuat semangat tersendiri bagi pembisnis untuk menjalankan usaha mereka. Next slide. Unsur-unsur rencana bisnis. Rancangan usaha harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat terutama dalam mewujudkan gagasan merintis berdirinya perusahaan. Sebuah rancangan usaha harus mengandung unsur-unsur berikut. A. Rencana, yaitu rancangan usaha harus membuat sesuatu rencana, berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. B. Usulan, yaitu rancangan usaha harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. C. Sistematis, yaitu hal-hal yang dimuat dalam rancangan usaha harus disusun mulai dari yang sifatnya makro sampai pada yang bersifat mikro, atau yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus atau spesifik. D. Tentatif, yaitu isi dari rancangan usaha masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca rancangan usaha. Penyusunan rencana bisnis atau usaha. Berikut adalah langkah mudah untuk menulis bisnis plan. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan pada plan atau rencana bisnis. Jelaskan siapa yang menulis, kapan, dan untuk tujuan apa. Yang kedua, rangkuman. Rangkuman berisi kisi-kisi dari rencana atau plan bisnis Anda. Tuliskan bagian ini di akhir setelah semua bagian dibuat. Yang ketiga, strategi overview. Tuliskan apa yang menjadi tujuan utama dan kegiatan utama dari rencana bisnisnya. Apa tujuan jangka panjang, strategi kunci, dan tujuan akhir. Yang keempat, status saat ini. Rangkum apa yang sudah dicapai, performa keuangan, penjualan, dan teknis sampai saat ini. Perkenalkan siapa saja yang terlibat dalam bisnis ini. Next slide. Yang kelima, penawaran produk atau jasa. Jelaskan secara singkat apa yang membuat produk Anda beda dengan yang lain, apa yang membuatnya spesial.
Yang keenam, target pasar. Tunjukkan siapa saja target pasar yang akan disasarkan. Berikan profil pelanggan, segmen, tren, dan juga kompetensi di bisnis ini. Yang ketujuh, strategi marketing dan penjualan. Bagaimana Anda akan menjual produk ini? Bagaimana akan bersaing dengan pesaing di bidang yang sama? Berapa biaya marketingnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, teknologi. Berikan segala hal yang berkaitan dengan teknologi dan penelitian di usaha Anda. Yang kesembilan, operasional. Bagaimana operasional akan dihandle, bagaimana menjalankannya, berapa biaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya, yang ke-10, proyeksi keuangan. Berikan tabel sederhana tentang proyeksi keuangannya. Yang ke-11, kebutuhan pendanaan. Berapa tambahan pendanaan yang Anda butuhkan? Yang ke-12, implementasi. Berikan timeline pengerjaan dan aksi yang dibutuhkan agar rencana berjalan. Yang ke-13, kesimpulan. Berikan alasan mengapa bisnis ini akan sukses dan mengapa perlu didukung. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Atika. Oke, terima kasih Bella. Nah, untuk yang terakhir, ini kita singkat dari beberapa sumber yang kita udah baca. Jadi rencana bisnis yang udah disusun dengan jangka waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Kenapa? Itu karena bertujuan untuk menjadi patokan perusahaan mencapai sasaran sekaligus mendapatkan pendanaan. Rencana bisnis harus dilengkapi data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang berasal dari sumber eksternal Data dapat berasal dari sumber eksternal atau internal. Sumber eksternal biasanya mengacu pada data pihak luar yang relevan dengan usaha yang disediakan oleh pihak yang memiliki reputasi. Sedangkan sumber internal mengacu pada data hasil pengamatan yang kita lakukan. Oke, sekian dari materi 11 yang kita bawa hari ini tentang rencana bisnis. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan, kami persilahkan. Karena waktu kita yang nggak banyak, mungkin belum ada pertanyaan sekarang. Buat teman-teman yang mau nanya, bisa langsung nanya ke kita, japri kita mungkin, atau nanti kita juga akan bagikan slide ini buat teman-teman. Dan sekian presentasi hari ini dari kita. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah join di presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.